Jejak sejarah sepatu dari zaman batu hingga era modern. Sejarah panjang sepatu dimulai sejak zaman batu, di mana sepatu kulit tertua menjadi perintis tren alas kaki. Tidak ada sepasang sepatu khusus yang menandai awal sejarah alas kaki, karena bentuk dan bahan sepatu bervariasi sesuai dengan iklim dan medan yang berbeda. Awalnya, sepatu berfungsi sebagai kebutuhan praktis untuk melindungi kaki. Namun, seiring waktu, pemakaian sepatu berkembang menjadi tren mode, mencerminkan perubahan gaya hidup dan identitas seseorang. Penggunaan alas kaki oleh manusia diketahui sudah dilakukan sejak zaman prasejarah, tepatnya 5 juta tahun yang lalu, ketika bumi ditutupi oleh lapisan es. Manusia ketika itu menggunakan semacam penutup kaki yang terbuat dari kulit binatang untuk melindungi kaki dari keadaan tanah yang dingin tertutup es dan tanah yang panas akibat terik matahari. Sebelum mengetahui lebih dalam tentang jejak sejarah sepatu, ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe YouTube Jejak Peradaban agar kita mengetahui sejarah jejak peradaban di dunia. Tradisi mengenakan sepatu diyakini telah ada jauh sebelum penemuan sepatu tertua yang ditemukan. Bukti awal kemungkinan munculnya kebiasaan menggunakan alas kaki ditemukan dalam fosil manusia berusia 40.000 tahun yang memiliki tulang jari kaki yang lemah. National Geographic mencatat temuan ini sebagai indikasi sejarah panjang manusia dalam mengenakan sepatu sebagai bagian integral dari evolusi peradaban. Pada periode itu, tidak ada pasang sepatu khusus yang menandai awal perjalanan sejarah alas kaki, karena bentuk dan bahan sepatu bervariasi sesuai dengan iklim dan medan yang berbeda. Di wilayah utara, sepatu terbuat dari kulit tebal dan dilengkapi dengan bulu serta jerami untuk memberikan kehangatan. Sementara di wilayah selatan, sebagian besar orang menggunakan alas kaki dari daun kelapa atau serat papirus. Bagi orang Yunani dan Romawi kuno, alas kaki merupakan salah satu gaya busana yang elegan. Alas kaki yang disebut dengan baksa atau baksea terbuat dari anyaman daun palem. Pemakai baksa diketahui oleh kalangan filsuf dan pendeta. Apuleius menulis bahwa pendeta muda memakai sandal dari daun palem seperti yang dikenakan orang Mesir kuno. Sedangkan untuk pengrajin sandal disebut baiksairi atau solairi. Alas kaki ringan yang dipakai di dalam rumah disebut solea, sedangkan sepatu Celsius dipakai di luar rumah. Prajurit Romawi kuno mengenakan alas kaki bertali dengan jari-jari yang terbuka. Bila mereka berperang di kawasan perbukitan, bagian bawah sendal dilengkapi dengan jeriji yang tajam atau paku. Bentuk dan warna dari sepatu bot mereka menunjukkan klasifikasi kedudukan dan jabatannya. Seorang senator Romawi mengenakan sepatu berwarna hitam dengan hiasan bulan sabit yang berwarna emas atau perak di bagian atas sepatu. Sementara Kaisar Romawi menghiasi sepatu bot dengan batu permata dan emas. Kaisar Aurelian melarang laki-laki untuk mengenakan sepatu dengan warna merah, kuning, putih atau hijau karena diyakini jika warna-warna tersebut adalah warna yang dikhususkan untuk wanita. Sementara itu, Kaisar Heliogabalus melarang wanita menghias sepatu dengan emas dan permata. Sepatu awalnya dikenakan sebagai kebutuhan praktis untuk melindungi kaki. Tetapi seiring berjalannya waktu, penggunaan sepatu mengalami perkembangan menjadi tren mode. Sepatu di kalangan bangsawan Eropa pada abad ke-12 dipenuhi dengan berbagai hiasan ornamen yang mewah. Seperti sepatu milik Raja Henry II berwarna hijau dengan garis-garis emas. Di makam Raja Henry VI yang wafat tahun 1197, ditemukan sepatu dengan bagian atas dari kain emas berhiasan mutiara. Bagian sol terbuat dari gabus yang dilapisi kain emas. Sepatu itu menutupi hingga bagian pergelangan kaki dan dapat dikencangkan dengan kancing kecil. Pada 1800, sebuah sepatu beralaskan sol karet mulai dibuat, diberi nama Primsoles. Kemudian pada 1892, perusahaan karet Goodyear bekerja sama dengan perusahaan sepatu US Rubber Company, mulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Keds. Pada tahun 1908, Marquis M. Converse mendirikan perusahaan sepatu Converse.
Perusahaan ini membuat sepatu olahraga basket untuk pertama kali dan mengubah permainan bola basket di dunia. Pada tahun 1917, sepatu kets menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Di kemudian hari, sepatu kets ini dikenal dengan nama sneaker karena memiliki sol yang halus dan tidak mengeluarkan suara decitan pada kondisi tertentu. Pada 1924, Adi dan Rudolf Dassler membuat sepatu olahraga pertamanya dan mendaftarkan produk tersebut dengan nama Gebardardasker Skufabrik di Herzogenaurach, Jerman. Kemudian nama tersebut diubah menjadi Adidas. Lanjut, pada tahun 1950, sneaker menjadi sepatu yang banyak digunakan oleh anak muda di seluruh dunia karena murah dan mudah untuk diperoleh. Pada 1962, Phil Knight dan Bill Bowerman meluncurkan sepatu atletik dengan nama Blue Ribbon Sports, mengusung sepatu berteknologi tinggi. Kemudian pada 1968, perusahaan tersebut berganti nama menjadi Nike. Manusia tidak lagi memakai sepatu hanya untuk kegunaannya, tetapi juga untuk mengikuti perkembangan gaya dan gaya hidupnya. Saat ini, sepatu tidak sekedar berfungsi sebagai pelindung atau aksesoris, melainkan juga menjadi representasi dari identitas dan selera fashion individu. Itulah jejak sejarah sepatu dari zaman batu hingga era modern. Thank you for watching and bye-bye.